When I feel empty and hollow, I feel like it's easy to feel alone. This is absolutely unique and astonishing. Never met a girl like her. She said forever now that she's gone, but I know she may never. Said forever now that she's gone, but I know she never. I never feel like this, but she never feel like me. I hope I can know the hand again. I never feel like this, but she never feel like me. I hope I can know the hand again. Para pa 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 para pa 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 para. Para pa 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 para pa pa pa. But I know this is just a fantasy. Oke teman Pro 2, Indra Julianta di RRI Bandar Lampung dan kita kedatangan Straight Club. Ini adalah salah satu band yang lagi bakalan ke depannya gue prediksi dan gue yakin banget ini bakal jadi the next big thing di industri musik. Gak cuma di Lampung tapi cuma di Indonesia ya. Dan kemarin juga kita udah beberapa sempat kolaborasi di acara-acara RRI Pro 2 FM Bandar Lampung, termasuk terakhir ada di mana di Audisi Broadcaster Academy. Nah, biar tambah seru ya kan, kita langsung aja ngobrol mereka yang katanya juga nanti bakalan ada kejutan-kejutan, salah satunya kemarin launching di EP ya. Ada sebuah EP, oke. Nah, langsung aja tepuk tangan yang paling meriah, please welcome Straight Club. Gila, nih ya. Berempat masih nih. Lagi berempat. Oke, biar mikrofon ya. Nah, lagi berempat. Oke. Lagi berempat. Oke. Nah, ini akhirnya udah jadi ini ya, udah jadi member, Udah official member. Ya. Benar. Ya, waktu pas kita tapping di suatu tempat itu, Iya. dia masih additional ya. Iya, Belum, benar. iya masih additional. Sebenarnya dari situ sih udah kan. Cuman belum di-announce. Belum di-announce saja. Oke. Oke, ini masih banyak juga yang mungkin kita flashback lagi ya. Straight Club itu dibuatnya kapan sih? Tahun berapa? Straight Club itu dibuat tanggal 11 Desember 2019. 2019. Oke, berarti berapa tahun tuh? Udah mau 4 tahun. Oh, bentar lagi. Iya, bentar lagi Iya, 4 bentar lagi tahun. 4 tahun. Siap. Itu gimana ceritanya? Kalau ceritanya itu sebenarnya gua Aprere dulu pertama kali yang ngumpul itu kita mau ngeband lah gitu kan. Karena ada pertama itu ada tawaran dari bokapnya Rere buat rekaman gitu loh, buat rekaman. Tapi Rere-nya belum mau ya kalau sendirian ya. Jadi akhirnya Rere-nya maunya ngeband, akhirnya gue punya ide juga ngajak, yaudah ayo kita main bertiga dulu gitu kan. Ternyata pas dicobain main bertiga masih kurang gitu, kurang dapet lah musiknya. Akhirnya nyari-nyari orang, ketemu lah dia basis gitar, akhirnya awalnya mereka niat pengen main popang gitu, ternyata kan Rere gak cocok gitu, terlalu ganteng untuk main popang. Main popang terlalu ganteng, benar. Terus akhirnya gua direkomendasiin sama temen gua dia, akhirnya dia masuk. Dia ini siapa? Zidan. Akhirnya dia masuk. Dan emang kebetulan mereka ini kan kakak kelas aku dulu SMA. Ya, Aap sama Rere. SMA berarti ya?
Kalau gua enggak, Oh, gua dia jauh. Jauh dia umurnya. Oh lu kecuali lah ya. Apalagi bapak ini, apalagi bapak ini. Itu guru. Udah guru Kalau itu. SMA dia gurunya. Benar. Oke, jadi SMA mana sih dulu kalau SMA 2. SMA Kalau 2. gue SMA 2, Oh, oke. apa kakak di atas gue setahun nih Rere sama Aap. Oh. Karena emang dulu ekskul futsal bareng, jadi ya kenal. Oh, gitu. Oke. Jadi dari satu sekolah rata-rata ya di satu sekolah yang sama, terus kemudian main futsal, akhirnya itu tadi mutusin ngeband. Ya. Gitu. Jauh tuh dikumpulin. kami tuh Masih saya jauh pun banget. gue pun nggak tahu dia nih emang hobi nyanyi dan suaranya bagus bisa main gitu. nggak tahu nya emang Saling nggak ngerti sering gitu ya. main futsal aja. Iya. Tapi pas udah lulus, gue lulus dia udah lulus, kayak ditawarin kan ada temen juga mau nggak ini ditawarin buat ngisi gitar di band ini. Oh ya boleh. Di ini datang ngobrol-ngobrol, coba ke jamming sekali, cocok. Langsung coba buat lagu ya gitu ya. Oh, udah ada lagu. Udah ada lagu Oh, satu udah ada dan lagu langsung ya lempar-lempar materi langsung nyari-nyari materi. Oke. Ini biasanya kalau pembentukan band itu apa ya? Ditentuin dulu nggak kayak lu mau ke kemana gitu arahnya, mau ngikutin siapa gitu-gitu nggak awalnya? Awalnya iya sebenarnya gimana ya? Untuk ngebangun badan bandnya lah maksudnya. Untuk ngebangun badan bandnya itu kita tuh harus tahu musik yang kita mainin tuh harus ke arah mana dulu gitu kan. Terus ketika misalnya kita udah tahu musiknya mau ke arah mana, apa yang kita mau mainin, biasanya cocok-cocokan juga milih aransemen lagunya tuh sama vokalisnya. Oke. Gitu. Jadi ketika kalau memang ternyata misalnya kita mau main, ini cuma ambil contoh, misalnya kita mau ngambil main rock gitu kan, ternyata vokalis gua suaranya nggak ngerok gitu kan, akhirnya mau nggak mau kita harus berubah genre dong. Kurang tato gitu. Iya, kurang garang gitu kan. garang. Kayak gitu sih. Jadi nggak jadi tuh pang tuh. Nggak jadi. emang gak ada niatan juga dari awal. Oke. Nah terus akhirnya kalian memutuskan kan biasanya kan kalau band itu kan oke, kita mau kita sukanya apa, kita mau ngikutin apa, terus kita ke arah mana musiknya gitu. Itu udah langsung ditentuin pada saat itu. Ditentuin saat itu juga nggak siap? Gak sebenarnya dulu tuh begitu kita ngasih referensi lagu-lagu segala macem lumayan masuk bareng-bareng Siapa tuh? Apa tuh? berempat biasanya itu. jadi referensi? Awal itu John Mayer ya kita. John Mayer tuh Iya. semua masuk semua. Oke sih gitu. Jeremy Passion gitu-gitu, Jeff Bernard. Oh, Itu tuh masuk. voice ya lu ya? Iya. Nggak ada. Oke. Sama di Indonesia paling Glenn dulu kita kan. Nah itu masuk dan apa ya kayak di otak itu udah mikirinnya mau bikin lagunya yang kayak gitu. Terus pas banget kita bikin dia memang brainstorming gitu segala macam, memang nggak jauh-jauh dari situ dapetnya. Jadi udahlah gasin di sini terus aja gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet kita harus cari-cari lagi segala macam gitu kan. Ngalir aja langsung. Padahal kami berenam ini semuanya dengerin musiknya beda-beda. Iya. Dia ini yang apa alternatif ballad gitu. Ini ya pop Indo banget bapak ini. Yang bapak Wibu ini Itu gue dia tahu. ke Korea dan Jepang-Jepangan. Osinya juga gue tahu itu. Iya. Terus akhirnya Tapi apa begitu di Street Club bisa apa ya secara natural itu menyingkirkan ego-egonya itu untuk di Street Club itu. Oke. Ini pertanyaan mungkin akan cukup sensitif ya, tapi maksud gue kayak di awal nih ada nggak kayak ini kita mau ngincer pasar yang lebih gede, yaitu berarti dalam arti komersil gitu kan, musik-musiknya juga, atau emang udahlah gue pengen musik-musik yang cuma kita aja yang seneng gitu maininnya. Ini gimana? Kalau awal sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya? Gak kepikiran sampai sana. Yang penting dulu tuh kan niatannya buat Street Club karena ada tawaran dari teman bokapnya Rere. Terus disuruh Rekaman itu. buat rekaman. Terus disuruh minimal punya 3 lagu ya. Iya, Minimal punya 3 lagu baru kita gas. Ternyata begitu ya ada lika-likunya segala macam, ternyata nggak jadi. Akhirnya kan terus ya akhirnya kita itu tuh pas lagi mau gerak bener-bener ketabrak sama COVID langsung pandemi itu. Kalian bikin 2019. Ya, memang dulu kita pengennya mainnya di pensi-pensi gitu-gitu. Jujur pengennya main di situ segala macam, terus akhirnya pandemi ketabrak segala macam, akhirnya kita nggak ketemu selama kurang lebih 3 bulan. Akhirnya ketemu lagi. Dari situ udah berubah tuh mindsetnya, kayak udahlah cari duit dulu aja. Kayak gitu. Iya. Rekaman tuh kan buat orang ini lumayan mahal lah buat kami yang
kantongnya kering ini ya. Waduh. Anak muda baru lulus kan waktu itu. Udah baru lulus, Iya, panggung nggak ada. Iya. Covid juga ya kan. Main mahal, jadi ya sempet ke awal tuh ya main-main reguleran ngisi di kafe-kafe juga. Ya, sempet Karena ya? kan emang Tapi harus dengan ngumpulin formasi uang. band gitu. Formasi band. Oke. Ngumpulin uang sampai alhamdulillahnya uang itu sudah cukup untuk kita Rekaman ngerilis 3 lagu itu. Satu dulu. Satu. Ya, justru satu. Rekaman 1 lagu. Kan di situ kami rekaman di 0 km studio. Wih. Sangat Bang Nanda. Dan ternyata di sana juga Itu di Lampung ya? Di Lampung. Bang Nanda itu welcome juga dan mengajarkan juga gini lo rekaman. Jadi kami juga belajar. Orang yang awam belum pernah rekaman lagu sebelumnya jadi belajar. Jadi kami untuk kedepannya tuh kita bisa loh, kita nggak perlu ini lagi, kita rekaman sendiri aja. Iya. Jadi sembari belajar itu. Udah ngerti ya. Begitu cara. udah ngerti tahu teknisnya untuk rekaman segala macam, kami udah nggak pernah main reguler lagi karena emang secara visinya tuh nggak kesana. Ya sebenarnya. Udah ini ya. Ya. Oh, gue udah band ini nih. Terus begitu Udah band fenomenal nih. Karena nggak bisa Enggak ya. apa ngegarap lagu orang tuh susah banget. Oke, jadi prefer jadi mainin lagu sendiri ya. Iya, dan begitu kita cobain rekaman pertama kali ternyata fun. Dan di situ kebentuk kayak pikiran kita kayak udahlah kita buat karya aja boy. Urusan orang mau denger nggak denger terserah. Yang penting udah ada porto, ketika orang nanya lu udah punya apa? Ya kita udah punya ini gitu. Oke. Manggung pertama kali inget? Inget banget. Ingat banget. Sekarang tempatnya udah nggak ada. Iya. Yang bukan reguleran ya maksud gue ya. Yang as a Oh ya ingat. Itu di acara BEM Unila, BEM Hukum. BEM Unila. Iya, di yang Taman bawain Garuda. lagu sendiri gitu. Bawain lagu sendiri. Ya waktu itu bawain lagu sendiri karena ada beberapa cover juga. Karena lagu kita kan belum belum sebanyak cuma 3 kan waktu itu, Tapi setahu maksudnya diselipin lagu kalian. diselipin, 3-3-nya dibawain tetap. Itu dan ya itu pertama kali sih. Jadi urusan mau orang mau tahu mau nggak tahu terserah. Yang penting gue mau bawain lagu gua gitu. Apa tuh momennya pertama kali manggung dengan bawain lagu sendiri? Nggak ada. Secara Ya, itu teknis udah pasti, manggung ya juga ini, gitar falas-falas. Ya, Likel-likelnya sama kayak Ya anak-anak ibaratnya band. Kunto Aji bikin lagu baru aja orang-orang diem dulu. Iya, benar. Apalagi kalian. Gimana? itu tapi seru sih. Iya, Itu nggak bakal bisa dilupa sih. Karena itu formasinya masih berempat. Masih gua, Jidan, Dinan sama Rere. Berempat terus udahlah kayak kita ditawarin manggung di sini. Mau nggak? Terus ya udah mau. Dulu kan semangatnya membara banget kan. Yang penting manggung kan. Betul. Gitu terus udah mau bawain lagu apa? Bawain lagu sendiri aja gitu. Udah tabrak-tabrak aja kita gitu. Jadi udah nggak peduli. Begitu di atas panggung ya udah, lihat lu mau nyanyi mau enggak bodo amat, yang penting gue mau bawain lagu gue sendiri gitu. Udah. Ya itu seru sih menurutku. Jadi terus juga respon orang-orang gitu kan. Pasti kan lagu lu kan didengerinnya orang-orang terdekat dulu gitu ya. iya. Ya. Treatmentnya kan gitu kan biasanya kan. Habis itu baru masuk radio gitu-gitu. Nah, Betul. apa komentar-komentar orang-orang akhirnya kalian punya lagu? Kalau dari teman-temanku ya, karena aku juga lingkungan sekitar pada saat itu juga belum ada, malah teman-teman sesama musisi. Belum kayak sekarang kan udah lumayan lah bisa kenal sama teman-teman TSHS, teman-teman Rumi Boys, Arti Kata dan kawan-kawan udah mulai kenal karena kami kan sebelumnya ini nggak ada yang basic anak band banget. Circle lu tuh nggak kesana? Nggak kesana. Di era-era festival itu kami nggak ikut bahkan. Iya. Jadi kan mendengarkan pertama kali lagu kami itu ke teman-teman sekitar. Iya, Dan kalian tuh kayak lebih ke ini sih anak-anak yang serius daftar stan deh. Kalau Iya, benar. Benar. terus pertama kali ngerilis Tak Lagi Bersama itu kayaknya momennya tuh pas banget. Oke. Rata-rata teman itu lagi pada putus. Ya. Lagi pada putus semua. Pantesan. Lu tau gak orang lagi patah hati tuh katanya kalau bikin lagu mantep loh. Dan pas dirilis itu teman-teman dengar kayak relate banget sama gua. Ya. Lagu lo relate bener sama gua. Pada kayak gitu semua rata-rata. Oke. Terus juga gini, maksud gua kan ketika lu bikin lagu ya kan akhirnya udah nih manggung segala macam. Salah satu yang paling susah tuh katanya adalah konsistensi mempertahankan ya kan. Ribut-ribut. Waduh. Wah, kita kayaknya Ada nggak sih? kalau mau dibilang band paling sering ribut antar sesama band ya. Kayak kita paling banyak deh. Tersesama Serius. personilnya gitu. Kayak bisa. Oh.
Gimana? Setelah banyak ngobrol tuh ternyata masalah kami tuh gak seberat itu ternyata dibanding Yang lain-lain. Iya benar. karena kan sharing juga sama Iya. teman-teman band yang lain gitu. Iya. Ternyata gak seberat itu. Banyak banget pokoknya ributnya. Ya dari yang kecil sampai yang gede, bahkan dari masalah personal sampai yang ke band juga banyak gitu di kita itu. Oke. Bisa sebulan sekali kali ribut ya. Dulu pernah paling absurd ya Kak, gua kasih tahu. Berantem cuma gara-gara follow unfollow friend list di Mobile Legends. Iya, bener. Gua nggak mau kasih tahu orangnya siapa, tapi masalahnya itu. Itu. Aneh Ini nggak? antara kalian ini. Iya, bener. aneh nggak itu? Mobile Legend. Pengen belanya gimana? Ini pakai mic. Apa pas apa ini? Ya gue udah ngerasa lu tuh ngejauhin gue gara-gara lu nge-unfollow gue di FL. respon kami itu rapat seluruh anggota sama manajer-manajer. Iya. Full. Terus responnya harus gimana ini? Masalahnya perkara seperti ini doang gitu loh. Oke. Dan ternyata pas banyak ngobrol dan banyak sharing sama teman-teman dan senior ya. Jadinya malah bersyukur untung ya masalah kita ini Banyak dulu. cuma seperti itu ya. Iya, banyak dan kecil-kecil. Kecil-kecil gitu loh, enggak dibanding teman-teman senior itu kan dia berat banget ya. Ngomong-ngomong senior nih, kalian tadi kan bilang nggak punya nggak punya circle di antara musisi Lampung gitu Nggak kan. punya. Tapi akhirnya ketemu ya. Yang paling ketemu. banyak apa ya? Lu paling banyak berguru gitu atau ngobrol atau sharing itu sama siapa sih? Bang Nanda Sound City. Bang Nanda, Nanda bener. Sound City. Kenapa? Karena kami pertama kali rekaman sama dia dan Latihan pertama pertama juga di Nol. Kilometer Studio itu. Dan pas pertama kali itu yang ya anak kroco nggak ngerti apa-apa ini dia tuh sambutnya welcome, yang rekamannya salah-salah sampai dianya udah lo operate sendiri aja. Dianya ikut ngobrol dan cerita, banyak sharing ilmu lah dan ngebuka jalan kita di industri ini ya untuk bisa kenal sama ini. Ingat nggak sih berapa lama lo ngerekam satu lagu biar rapi gitu? 3 hari. 3 Iya, 3 hari full begadang. 3 hari full begadang gitu. full begadang. Shiftnya cuma 6 jam. 6 jam. Nah, gimana? Berarti over dong. Over budget. Over budget. Ya udah sampai Bang Nanda tuh ngomong ya udahlah nggak usah sih open aja kalian. Kayak main warnet. Open aja. Iya, sampai kayak gitu. Paketan. Iya. Open aja udah. Iya. Oh, sama Bang Nanda Bang Nanda yang ngobrol-ngobrol. berjasa awal ya. Terus habis itu dari situ lah ya Dari mulai situlah kenal sama yang lain-lain. ya teman-teman mana ya? Artikatan Iya. ada juga karena Mas Bagas dan Oh, oke, kawan-kawan. Bagas. Iya. Ya, mereka berjasa sih untuk kita ya. Iya. Dan Sama Bian juga. studio juga. Nah, kalau ngeband tuh biasanya apa yang dipesenin sama mereka? biar band tuh utuh gitu. Maksudnya biar kompak. Balik lagi konsisten. Mereka cuma bilangin itu. Kamu orang, kita tuh dari dulu selalu dibilangin kayak gini Kak. Kamu orang ini ada potensi. Yang penting lo orang konsisten. Yeah. Kayak gitu doang. Cuman kayak gitu. Gitu Terus aja. ya orang awal-awal baru ngeband diomongin kayak gitu kan bingung ya kayak maksudnya apa gitu. Orang kita Ya udah. aja gitu. Akhirnya kita cuman ya kita telan juga kayak ya udah yang penting kita gimana caranya ya mau ribut apa segala macam harus bisa diselesain dan apa tujuan kita buat karya segala macam gitu-gitu itu semua harus konsisten gitu. Tapi Dan akhirnya lu tahu arti harus konsisten itu seberat apa ya berarti? iya benar. Emang kalau ada salah satu yang kendor harus di Benar. cas dulu. Iya. Harus digedor, Benar. saling ngingetin itu sih yang paling penting. Iya. Atau malah kayak dibiarin punya waktu sendiri-sendiri dulu gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau kayak gitu jangan terlalu lama sih. Ya. Takutnya solo karir. Takutnya bondingnya hilang. Itu. Karena Straight Club ini Kak ya sebenarnya 1 bulan nggak ketemu, 1 bulan gitu nggak ketemu. Pernah 3 bulan kita nggak ketemu ya. 3 bulan nggak ketemu itu udah Ngobrolnya udah aneh. ngobrolnya. Tapi walaupun Tapi begitu masih inget. masih. Walaupun begitu di panggung bukan di panggung latihan gitu ya. Listriknya itu masih ada gitu, kayak masih ngeklik gitu chemistry semuanya. masih ada. Di musiknya. Tapi ngobrol tuh udah aneh kayak apa sih gue kayak gak kenal lu gitu loh. Iya. Kayak jokes lu udah aneh, bahasan lu udah beda gitu. Oke. Berapa kali sih lu gonta-ganti personil ada nggak? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Nambah malah. Berarti emang kayak begini awal. Iya. Benar. Cuma sama dia ini. Dia ini sebenarnya awalnya Gue mau nanya sama dia. dia ini sebenarnya Awal awal di FX ya. Enggak, jadi kan sebenarnya kan gua sama Dina nih udah temenan lama karena lo tahu alasannya. Ya kita udah temenan lama dan waktu sebenarnya bareng pernah dan gua sering bantuin mereka waktu manggung. Jadi kayak
apa setup atau tuning kayak gitu gue Kalian nyelamatin dia sih. bisa dibilang gitu. Kayak kalian nularin lah Hmm. hal baik buat dia. Amin. Amin. Ya pokoknya Gara-gara dia. Oh, kenapa? Justru malah gara-gara dia kita jadi kayak lo orang kayak gini aja dia juga menyemprotkan banyak ilmu lah di perbenan ini gitu. Karena dia paling ini ya, senior ya. iya. Ya, Iya. bener. Gue itu ngajak dia itu pertamanya gara-gara somplak Jidan ini butuh panggilan saya, Keluar. panggilan saya. Keluar internalnya. Oke. Apa, Jidan ini butuh kayak sosok lah gitu kan, butuh orang yang bisa bantuin dia itu buat apa, belajar gitar lebih dalam lah gitu kan. Nah gue kebetulan gue tahu dia jago main gitar, cuman dia ini nggak mau nunjukin dia ini bisa Jago main banget gitar dia tuh kan. Iya. Iya, gitar kamar. Dia nggak mau nunjukin gitu kan. Akhirnya gua ajak dia buat kenalan sama Jidan gitu kan. Akhirnya mereka cocok malah berdua gitu kan. Sampai akhirnya malah mereka berdua nih yang ngobrol gitu kan. Oke. Malah ketemu berdua sendiri gitu kan tanpa kita apa segala macam. Ya udah akhirnya mau berjalannya dengan waktu, gua itu ngelihat dia tuh kayaknya udah lo main sama kita aja gitu loh. Karena memang di saat itu kita juga butuh gitu loh. Butuh yang ada, menurut kita itu ada yang kurang lah di musik Straight Club gitu kan. Akhirnya gua mikir kayaknya Dika bisa ngebantu untuk menuhin Iya, tapi gua waktu itu sempet nolak. Betul. Karena Kenapa? gua nggak mau mikir waktu itu. Gua nggak mau ngeband. Iya. Maksudnya nggak mau ngeband tuh apa? Oh, iya, Jadi iya. part band dan gue ikut mikir, gue ikut apa kayak apa? Brainstorming, ikut pusing segala macam internal mereka gitu-gitu. Gua nekenin itu. Gue cuma pengen ikut kalian di technical dan manggung-manggung, dan mereka setuju gitu kan. Lama kelamaan ya apa ya, karena udah lama banget jadinya nyaman kan. Tadinya kan gue cuma kenal Dinan gitu kan. Yang lainnya gue nggak kenal, dan karena sering manggung bareng akhirnya bondingnya dapat, dan akhirnya gue mutusin untuk masuk gitu. Jatuh cinta secara nggak sengaja. Betul. Gitu. Biasa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Asik. Oke. Terus abis itu gue salut sama kalian gitu. Kalian punya, gue ngeliatnya kayak kalian punya manajemen yang rapi gitu ya. Sebagai band baru, Amin. tapi lu punya manajer gitu kan. Terus gue ngeliat sosmed lu asik gitu kan. Amin. Terus konten-kontennya juga menarik gitu. Itu termasuk hal yang dipikirin apa emang ya udah berjalannya waktu nih kayaknya sambil ini gitu. Apa emang dari awal kita mesti punya manajer, kita mesti punya Enggak kalau itu emang harus dibentuk dari awal. Iya ya. Manajer itu. Cuman kalau untuk gimananya nggak dipikirin banget ya. Kalau dipikirin banget kayak konten apa ya. Iya. Konten apa itu kayak ya terlintas aja, pengen bikin konten ini, pengen konten ini. Mungkin ya akhir-akhir ini lah kita lagi pengen aktif-aktifnya di TikTok. Dan memang lagi seru-serunya bikin konten apa ya. Jangan lupa follow TikTok Straight Club. Siap. Oke. Nah, gue juga penasaran ini Straight Club nih apa nih? Ceritanya apa gitu, dan kenapa kalian akhirnya milih untuk jadi Straight Club namanya? Aduh, kalau misalkan cerita aslinya bosen banget. Iya sih. Jadi aslinya namanya itu Radio Wave. Awal tuh Radio Wave kita. Radio Wave Oke. namanya. Cuman Terus gara-gara ada buku yang tulis isinya itu lirik ke kami semua untuk jadi nulis tuh di buku itu. Di belakang tuh ada oret-oretan Straight Club. Nah, ini aja nama bandnya. ya Keren benar. Sesimpel itu ya. Simpel itu. Dengan filosofisnya Straight Club ini Gak ada artinya apa-apa gitu. apa, kalau misalkan kita nanti berdoanya kita di atas nanti mau kita dengan banyak cobaan ini, kenal ini, kenal itu, Jalan kita tetap lurus straight lah gitu. pada musiknya. Bukan straight kita anti LGBT juga bukan kayak gitu. Bukan yang gitu-gitu banget juga. Tapi bukan berarti kami seperti itu juga, bukan seperti itu juga. Aduh. Oke, jadi itu ya. Sebenarnya itu adalah coretan di buku ya. Di Ya. buku yang di buku lirik ya waktu Iya, itu ya? buku lirik. Buku lirik yang udahlah kita ini aja gitu ya. Oke. Terus kalau lagu-lagu lagu bahasa Inggrisnya ada berapa sih kalian? Yang udah dibikin? Ada Kalau bahasa Inggris Banyakan tuh bahasa ada Inggris, bahasa Indonesia. bahasa Inggris. bahasa Inggris. Kenapa Kayaknya bahasa Inggris? Bahasa 5. Indonesia kita cuma 2 kayaknya. Malahan ya. 6. Enam. Iya. Hmm. 6 bahasa Inggris, Kenapa? 2 bahasa Indonesia. Apa bahasa Inggris kalian lebih oke gitu? Enggak daripada bahasa juga, Indonesia? karena justru nulis lagu bahasa Indonesia itu susah banget. Susah banget. Oh gitu ya. Iya, tricky banget. Oke. Ketika kita salah, misalnya liriknya kayak gini, terus salah ngebuat lagunya jadi nggak enak apa segala macam, jadi cringe gitu kayak Ah. apa sih gitu. Iya. Malah kitanya yang ngedenger juga kayak nggak pede, nggak Iya, beres kayak aduh bener. jangan kayak gini lah kayak gitu.
Oke. Mungkin karena ini kali kita tuh bolos terus bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia males ya. Males masuk gitu kan. Jadi bahasa Inggris. Oke. Sebenarnya karena apa ya? Apa? Bahasa Inggris tuh ya karena kedengarannya nggak cheesy aja sebenarnya. Iya, kalau misalnya native yang denger kayaknya nih apaan sih Apa gitu. sih ini gitu. Gitu aja sih Kak sebenarnya. Oke. 2023 kan panggung kalian rame nih. Amin. Ya kan gue ngeliat kayaknya udah mulai. Kalian udah punya masa gitu kan. Ada orang yang udah apa ya bisa dibilang fanbase kalian udah mulai terbangun gitu. Amin. Nah, lu ngelihatnya gimana kalau misalnya di Lampung deh kalau musiknya, industri musiknya gitu kan. Sekarang kan kita udah nggak harus ke Jakarta ya kalau rekaman gitu ya. Terus juga kita bisa bangun nih dari sini gitu. Nah, kalau lu ngelihatnya kayak gimana, itu memungkinkan nggak nanti kalau lu juga bisa gede di sini dan akhirnya ya lu nggak perlu ke Jakarta, tapi lu dari Lampung aja tapi lu bisa dikenal gitu. Oh bisa, sebenarnya bisa. Udah kebayang belum? Kalau gue berharap banget ya untuk kayak gitu. Karena jujur musisi-musisi di Lampung tuh banyak banget yang keren gitu kan. Keren banget gitu kan. Ya ambil contoh ada Batas Senja gitu kan, ada senior high school yang udah main di Space Tapora gitu kan. Terus ada yang dari Pring Sewu topi apa? Grup sebelah. Grup sebelah gitu kan. Grup sebelah. Mereka ada Rumi Boys juga ya kemarin ya. Rumi Boys yang ikut Soundroom tahun 2000. Maksud gua musisi-musisi Lampung ini banyak banget yang bagus-bagus gitu kan. Dan jujur kalau misal dibandingin Jakarta, sebenarnya nggak kalah jauh skill kita juga betul. Gitu, nggak kalah jauh. Cuman gua nggak tahu apa yang jadi penyebabnya kita nggak bisa kayak mereka gitu kan. Cuman kalau misalnya untuk suatu saat Lampung bisa dilirik sama mereka dan kita bisa gede di sini, terus kita bisa jadi ke ibu kota juga gitu kan. Pasti bisa gitu kan. Iya. Ambil contoh lagi deh gini, kayak Koldiak gitu kan. Koldiak iya benar. Ya, Koldiak dari Malang gitu kan. Mereka dari Malang, terus mereka terkenal, bisa juga gitu kan. Malah mereka ke Jakarta tuh ya udah jadi. Iya kayak gitu. Ya. Itu sih sebenarnya yang gue berharap banget di Straight Club juga seperti itu gitu kan. Jadi sekaligus naikin nama Lampung juga. Betul. Gitu kan. Kita bagusin lagi nama Lampung. Dulu banyak banget nama band Lampung yang gede-gede di ibu kota gitu kan. Nanti lo terkenal berarti kalau di interview sama media-media nasional nanti kan. Iya. Lu gak ngomong lu dari Bandung kan nanti. Enggak dong. Enggak dong. Ini lu ketawa semua. Pengalaman banyak nih. Tetap present, tetap kita nggak pernah mau ngilangin dari Lampung gitu kan. Karena kita tahu lah ibu kita di mana gitu kan. Kita lahir di mana segala macam gitu kan. Besarnya di mana gitu kan. Itu sih. Kita nggak mau ngelupain itu gitu kan. Stage yang paling memorable buat kalian ada nggak? Ada. Live with Noah 2023 kemarin. Oh yang kemarin. Iya. Wih keren. Itu lu jadi apa sih, opening apa? Jadi opener kan? Iya. Lokal opener. Ketemu nggak sama Boril? Ketemu. Tapi kami nggak bisa ngomong apa-apa. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Bener-bener starstruck. Jadi ada cerita lucu gini. Gimana? Kan kita lagi bawah. Kami di bawah, mau datang pengen soundcheck. Kita pengen soundcheck juga kan? Iya, mau soundcheck. Pengen soundcheck. Enggak, udah kelar soundcheck, mau prepare. Mau prepare, tapi itu posisinya Noah lagi cek sound. Jadi kami itu playernya langsung loh. Iya. Playernya lagi cek sound semua. Jadi kami nunggu ada kayak bawah itu waiting roomnya gitu. Iya. Gabut ngobrol nongkrong ngerokok. Saking gabutnya, gua ini by one ML sama kawan gua. Crew satu. Yuk by one show yuk, ayo. Jadi pas kami lagi by one show itu ternyata Noahnya udah kelar cek sound. Datang turun tiba-tiba keluar dari lorong itu. Widih rame kata langsung, Bang Boril. Iya, Bang Boril. Gua kayak stun semua. Literally semua. Cuman satu orang yang ngomong, "Hah, iya." Gitu. Ada satu orang. Cuman itu doang. Si Rehan ya. Iya. Auranya Boril tuh nyerang semua orang. Keren banget. Gitu. Jadi gak sempet ngobrol gitu. Gak bisa. Kita bener-bener kayak Boril gitu kan. Lewat gitu kan. Abang Aril lewat gitu kan. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Itu tuh Noah tuh salah satu produksi yang paling keren sih. Gila. Segala macam. Keren banget. Nah lo kan udah tuh pernah tuh kan satu panggung lah ibaratnya sama dia. Apa pelajaran yang bisa lo ambil dari Noah? Banyak banget. Kayak lo ngeliat apa alat-alatnya atau apanya. Apa yang mau lo sampein? Proper sih. Mereka proper gila sih itu. Jadi ya lumayan dapat
pelajaran kayak kita mungkin bisa nyontoh-nyontoh kayak gini, mungkin kayak apa disiapin sebelum manggung atau sebelum manggung itu kita harus nyiapin semuanya gitu. Jadi begitu udah panggung ya segala macam tuh udah rapi banget. Itu sih. Karena kan kita juga lumayan masih berantakan lah ya kalau urusan kayak gitu-gitu. Secara teknis untuk manggung ya. Iya. Dan banyak banget pelajaran yang ya Noah tuh berapa alat-alatnya tuh berapa ton? Empat kontainer. Enggak. 4 box, mobil box. 4 ton apa 4 ton katanya. berarti ya. Entah berapa kilo itu pernah dengar isunya itu. Dan untuk setup Noah itu emang semuanya dibongkar untuk Noah doang dipakai. Iya, benar. Seproper itu gitu. Oke. Jadi itulah yang bisa lo ini ya, yang bisa lo contoh gitu ya. Tapi emang sih ya semakin lu gede ya itu lu semakin profesional ya nggak sih? Benar. Pasti. Ya kan, jadi kayak dia nggak mau ada celah ya kan. Sama yang paling penting humble sih mereka. Oh, Humble Itu masih ya Kang Boril tuh masih mau negor kayak wih rame kayak gitu. ya. Padahal ya dia juga belum tentu tahu ini Siapa? opener gua gitu. Iya, bener-bener. Belum tentu tahu gitu loh. Ini opener gua nih. Disangka kru catering. Iya kan. Karena itu bener-bener gembel gitu ya. Gembel, masih Bener-bener pakai- gembel, belum celana pakai setelan pendek, panggung, celana pendek. Tapi lu Sendal. akhirnya ketemu lagi nggak setelah itu? Mau ketemunya di mana udah pada Oh ya udah nungguin susah. ini. Heeh. Ada Bunda Eva segala macam Iya benar-benar. Ada pejabat ya datang. Oh gitu. Jadi nggak ada foto bareng gitu-gitu nggak ada? Gua Nggak. foto sama Drummernya. drummernya Rio Alif. Gua jujur ya. Gua foto sama dia sambil gemeteran. Iya. Gue foto nggak ya gitu. Pas selesai foto gemeteran. Dia lagi makan jeruk itu gue yang gemeteran. Gue ngeliat produksinya Noah itu apa ya bener-bener orgasm gitu Wah, kan di gila. kuping kan. Gila nih. Gue dikasih tau sama soundman Straight Club katanya. Lo kalau misalnya mau denger apa sound yang beneran bagus ketika live gitu kan, lo berdiri di tengah-tengah di depan FOH katanya kan. Di depan FOH. Depan ya? FOH. Pas Noah lagi tampil. Iya, gue coba. Lo laksanain itu. Gue laksanain di situ. Wah gila itu. Kanan kiri tuh balance yang Oke. kayak gue tuh bisa denger semuanya Iya, gitu kan, iya. suaranya balance gitu kan, terus Oke. antara musik sama vokalnya enak gitu kan. Itu yang gue bisa ambil kayak ya berdoa aja lah setiap bisa kayak gitu kan. Bener. Karena gue bener-bener spek audio kalian suatu Iya. saat akan kayak begitu ya. Betul. itu keren banget sumpah. Oke. Nah kalau ngomongin tentang musisi Indonesia yang jadi role model kalian siapa? Pasti masing-masing punya ini kan? Iya. Favoritnya kan? Kalau untuk apa nih, instrumen Ya apa? terserah lu mau karyanya, lu Oh, mau kalau- live stage-nya atau kayak gimana? Kalau Indonesia gue suka sama 510 sekarang. 510. Iya. Itu dari mana? Itu dari Bandung. Baru denger gue. Dulu nama bandnya Slap It Out. Oh. Terus ganti personil sisa. Lu kenapa suka sama 510? Nggak tahu sih, karena mungkin gue tuh dulu SMP dengerinnya Paramore kali ya. Oh. Gue SMP dengerinnya Paramore, jadi terus kebawa sampai sekarang tuh lagu-lagu yang emo, alternatif rock gitu-gitu. Iya. Anak lama juga kalau Paramore. Kalau lu gimana kalau lu? Kalau gua yang jadi role model sih Indonesia Petra Sihombing. Petra justru. Petra Sihombing. Kenapa? Karena Petra Sihombing sekarang ya. yang sekarang Petra Sihombing sekarang. Nah, secara keseluruhan lah. Dia menurut gua dia suatu ya produser hebat lah. Banyak lagu yang dipegang sama dia tuh yang jadi lagu-lagu hits dan lagu-lagu ya masterpiece lah karya-karyanya. Dan apa perjalanannya juga dari umur 12 tahun itu udah megang DAW, udah ngerti rekaman segala macam dan ngerilis karyanya pertama kali di umur 17 ya. Ya, gue sih sangat mengidolakan Petra Sihombing. Petra ya. Dari segi Dan dia sekarang produser kan. Megang banyak karya-karya keren gitu. karya-karya keren. Kalau lo? Kalau gua ada dua gua. Sebenarnya ada solois, ada band. Oh gitu. Kalau band gua Juicy Lucy. Juicy Lucy. Oh, lo Karena- ada Juicy Lucy banget. Ya karena menurut gua Iya, karena iya. menurut gua mereka tuh Eh, kayak apa? Satu band tuh kayak saudara gitu loh, kayak Iya, iya, iya. ngerangkul semuanya gitu, kayak seru Chemistry banget kuat gitu. banget sih, heeh. Makanya gua kayak suatu saat gua pengen kenalan sama mereka gitu. Makanya gua mau bukan mematok secara gua pilih gitu. Enggak sih, jadi kayak berjalan aja kayak gua pengen kayak mereka lah gitu. Oke. Kalau soloisnya gua Bilal Indrajaya. Bilal. Heeh. Oke. Kemarin nonton kalau terakhir yang di sini? Nonton gua foto lagi. Yang hujan-hujanan itu. Iya. Oh iya. Kan pas Bilal belum hujan, pas RK Oh iya hujannya. benar. Iya benar ya. Gede Gitu. banget ya orang. Iya, tinggi banget. Tinggi banget. Gua ada fotonya mau lihat Wah. enggak?
Kalau lo. Ya, gue enggak. Kalau gue suruh mikir Indonesia gue bingung sih. Iya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kayaknya kalau disuruh milih gue milih bara suara. Bara suara. Kenapa? Karena gue ngikutin banget sih. Gue ngikutin bara suara nggak cuma karyanya tapi juga personalnya. Bara suara tuh kan isinya orang-orang stres semua kan. Dari iya apa? sih. Ya kan? Ya, Apa? maksudnya stres. Nggak stres keren. Skillful, Kayak ya kan? ada kayak Gerald Situmorang, terus habis itu ada si- Marco drummernya, terus ada yang lain-lain mereka Iga kayak Masardi. Iga Masardi mereka kayak apa? Per orang tuh punya karya dan punya project yang Dia keren-keren sendiri aja gitu. udah keren gitu. Iya, mereka sendiri aja udah keren, pas jadi band, gila keren banget. Kayak kok bisa gitu apa nyatuin kepala di kepala apa misalkan Orang-orang ya kayak keren Marco gitu. apa musik produsernya Raisa gitu kayak nyatuin orang-orang kayak gitu dalam satu bentuk kayak gila apa. Real Madrid tuh. Kayak all star gitu, all star semua gitu All-star kayak. semua. Gue pengen jadi kayak mereka sih. Bara suara ya. Iya sih. Kalau bikin lagu kan kayak nggak ada yang fail ya. Heeh. Dari mulai liriknya bagus gitu, produksinya bagus. Oke, nah sekarang kita ngomongin tentang EP kalian ya, Fantasy nih. Ini dapat apa maksudnya tema besarnya apa yang kalian mau ceritain di EP ini? ayo dong. Satu dulu nih, Kan lo yang Pancing, banyak pasti ngomong yang ya. banyak nulis. Oke. Apa Dika dulu, apa Dika? Dika dulu boleh, Dika. Gimana? Gue kan gak nulis. Lo dulu yang ngasih judul nulis. siapa yang ngasih judul Fantasy ini? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Judulnya bareng-bareng jelasin gua gimana. Apa Gimana? Fantasy ini tentang ya masih dengan bertemakan galau dan cinta-cintaan lah. Apa Cinta Mas- fantasi itu berarti kayak gimana? sebenarnya lebih ke ini apa menjelaskan kisah cinta dan atau tragedi-tragedi pengalaman cinta-cinta Straight Club masing-masing personil ini dari sudut pandang masing-masing. Dan Fantasy itu yang lagu paling ininya ya gacoannya ibaratnya yang ditulis oleh Rere itu menceritakan soal dia pernah apa pacaran sama cewek LDR yang tapi sebenarnya kayak pacarnya tuh gak pernah ngakuin dia itu pacarnya gitu ya. Gitu gak sih ceritanya? Ya kan? Jadi gak pernah diakuin kalau pacaran. Udah LDR, lu nggak diakuin? Nggak kayak nggak pacaran kayak Iya, ceweknya pacaran. juga kayak nggak ngakuin dia ini pacar. HTS gitu. Iya. Tapi pacaran, padahal pacaran. Kasian amat. Sebenarnya itu nggak LDR, dari nggak LDR jadi Dari LDR. LDR jadi Oh, LDR. oke. Tapi dua-duanya itu tetap aja nggak ada status ya gitu. Atau Ada pacaran, Pacaran. tapi kayak Kayak lu nggak pacaran dianggap. tapi kayak nggak orang kayak bukan orang pacaran. Orang-orang kayak- nggak tahu kalau lo pacaran gitu bagaimana? Orang-orang tahu lu pacaran tapi lu ngejalannya kayak bukan pacaran. Lu nggak pernah Ini ketemu. cerita siapa sih? Cerita Rere. Cerita Rere. Ini cerita dia pas SMA. Oh gitu. Masih SMA. Wah, orangnya nggak bisa cerita nih. Nggak bisa cerita juga orangnya. Itu ya karena gua temen dia SMA kan. Jadi gua Rumit lumayan banget nih. lumayan Udah tahu. LDR, nggak pacaran tapi kayak pacaran gimana sih? Sebenarnya itu bukan pas LDR sih, Plak. Pas dia masih di sini. Oh, Pas masih di sini. Oke, oke, Kan pacarannya kan masih di sini. Mhm. Itu jadi dia pacaran terus dia ngerasa kayak nggak pacaran gitu terus akhirnya ya putus. Terus di Putusnya tuh kan Fantasy nggak ada ngomong kita nggak ada. Kayak udah Dan itu putus itu bener-bener gak ada yang Udah. official putus gitu tuh nggak ada sebenarnya. Ya lo aja pacaran aja nggak official lah ya, maksudnya nggak ngerti. Iya. Terus ada putus. akhirnya dia nulis lagu itu seolah-olah dia berhayal kayak gue bisa pegang tangan lo gitu loh, tapi kayaknya feedback dari lo nya nggak kayak gitu loh, dan cuma fantasi. ternyata ini cuman hayalan gue aja gitu. Gue pengen pacaran sama, gue bisa pacaran lo, kita tuh pegang sebenarnya tangan, masih kita bisa gitu. seneng-seneng gitu. Iya, iya, Di iya. hayalan dia aja. Harapan Iya. si cowok itu. Iya bener. Kalau suatu saat gue bisa pacaran gitu kan. Iya. Cuma mimpi. Mimpi. Ini ada berapa lagu sih di EP ini? Ada 5. Ada 5 lagu. Tema besarnya begitu semua. Ya tema besarnya cinta sebenarnya. Soal cinta. Tapi sedih semua. Ya Sedih semua. sedih semua. Emang nggak ada cinta-cintaan baper-baper Nggak ada Yang sedih semua. lagi happy gitu. Jatuh cinta tiap hari. Itu Tuh feelings pun itu kebingungan sebenarnya. hubungan. Itu kan cerita lu habis selingkuhin cewek lu. Iya. Yang salah kan? Iyalah. Jadi cerita dia habis selingkuh Oh, gitu, ya Allah. Iya benar, biar ceweknya nonton. Kasian Ceweknya banget. nonton. Kasian dulu. banget. Yang dia ditinggal nikah ada nggak? Gila itu gak mau dibuka sama sekali loh. Kok tiba-tiba dibuka ya? Gue lagi nungguin nih. Lagi nulis.
lagi proses dulu. Aduh. Maaf ini dik. Gue nggak ikutan itu. Udah nggak ketahan. Gila. sambil nangis. Iya. Oke. Jadi ada lagu berapa tadi? 5. Lima. Ada 5 lagu, intinya adalah tentang cinta ya. Sedih semua gitu kan. Berapa lama proses EP ini? 2 tahun. 2 tahun. Kok lama banget? Ya karena Banyak sempat lah. berhenti. Iya. Sempat berhenti. Lika-likunya banyak banget. Ya, Banyak lah, nggak bisa diceritain lah masalahnya gimana. Iya. Pokoknya nggak sampai akhirnya nih jadi berarti kan lu butuh komitmen kan? Benar, 2 tahun benar. ini. Apa ya? Triggernya apa? karena udah gimana ya kayak Ya jadi waktu itu produksinya sempat kesendat karena Covid juga. Iya. Karena Covid juga banyak ngulur waktu akhirnya waktu itu kan ngerekam di sebuah studio. Nah, karena terlalu banyak ngulur waktu kita nyerah untuk rekaman di studio karena mahal juga. Nah, jadi sesuai sama yang dibilang Zidan kemarin tadi. Ya kemarin. Goblok. Udah bisa nih, tadi dia bilang kita banyak belajar dari Bang Nanda Sound City. Akhirnya kita produksi EP ini sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kita rekaman, kita nulis, kita aransemen kita sendiri semuanya kecuali mixing dan mastering ya. Oke. Iya. Produsernya nggak ada berarti di sini. Yang orang luar gitu selain kalian. Gak ada. produsernya kita. Kita nulisnya produsernya kita ya. Ganti-gantian aja gitu. Support banyak lah Kalau kalau support banyak teman-teman. Teman-teman. Kayak teman-teman misalkan shout out buat Derek Auliano Ya, Skeleton. Derek. Dia ngebantu untuk Derek studio. ya, dia ngebantu untuk rekaman vokal dan drum ya. Ya. Itu dia juga tuh satu orang bisa ngapa-ngapain banyak. Oh iya. Ya benar. Beruntung banget punya teman kayak dia. Iya benar. Skeleton tuh ya dia sendiri kan ternyata. Iya. Yang lainnya kan cuma ini doang kan. Penggembira aja ya. Penggembira. Oh lo dibantuin sama dia juga. Oke. Nah terus ini udah rilis ya kan. Terus gimana respon-respon yang paling nyebrang yang kalian denger? Yang paling aneh gitu. Apa? Ada nggak di komentar orang-orang gitu? Nih lagu lu nih gue banget ya? gitu apa gimana? Kualitasnya kali ya. Kualitas musiknya sih yang paling kerasa itu karena ada teman yang bilang ya. Beda banget kualitas musiknya karena pas pertama kali kami rekaman itu yang masih belum tahu teknis rekaman itu seperti apa ya minimal ya senar itu kalau pas rekaman diganti gitu. Dulu tuh gak ganti senar gak apa ya udah yang senar karatan itu dipakai untuk rekaman. Jadi itu dari data gitu. dan ini dan kualitas soundnya itu juga lebih inilah jadi lebih ini daripada karya-karya sebelumnya ya. Jadi lebih fresh aja ya. Lebih fresh bener. Oke, dan kalian belajar lebih banyak lagi ya. Kan belajar kan ada orang yang emang belajar dulu baru terjun gitu ya. Ya berarti kalian belajarnya sambil terjun. Iya. sambil ngarep ini learning by doing. Literally learning by doing. Oke. Nah tadi kan kita juga sempat ngobrol-ngobrol apalagi di akhir tahun nih ada apa sih tadi Spotify rap gitu ya. Kalian juga udah dapet nih berarti nih. Udah. Wih, gimana? Udah berapa orang yang denger gitu dan lu ngeliat responnya seperti apa? Kaget sih pertama kali kayak wah ternyata bisa didengar sebanyak ini ya gitu. Karena pas kita lihat angkanya tuh lumayan banget ternyata. Dan ya bersyukur sama nggak nyangka kayak ternyata kita banyak yang denger kita ya ternyata gitu. Jadi ya seneng lah. Semoga kalau misalkan dibanding yang lain-lainnya masih sangat masih jauh jauh ya. sebenarnya. Batas Senja kan itu udah luar biasa lah. Wow, udah 80 juta ya yang mendengarkan. Makanya kalau kami ya untuk ya sekelas Straight Club ya band kecil ini 45.000 streams ya. 45.000 streams, 21.000 listener. Kayaknya kalau dikumpulin satu tempat itu banyak juga ya orang. Banyak lah gila. Ya. Dan yang itu satu stadion itu 45.000 lah. Sama di tahun ini achievement buat gua nggak tahu buat anak-anak mungkin sama ya. Gua seneng banget karena monthly listener kita di Spotify itu waktu itu hampir 10.000, 9.200 kalau nggak salah. Monthly listener. Dan itu kayak kita lagi bersama 44.400 nih. Iya. Top score ya. Iya. Ini kayak cangcuter ya lo ya di sini. Iya kan? Jaket kulit gitu, hitam-hitam. Oke.
di 2024 mau ngapain Straight Club? Kita sih sekarang udah mulai nyiapin album. Full album. Kita udah ngambil. Materinya masih ada yang dari sini? Enggak. Kita full baru semua. Baru semua. Oke. Ada berapa targetnya? Kita sih target 20 lagu. 20? Iya. Gila lu. 20 lagu ya. Tapi Jadi 20 juga tetap difilter lah. tetap di filter. Paling jadi nanti Paling kayak 10. ya nggak tahu lah berapa gitu kan. Bisa 11, bisa 15 gitu kan. Lu kalau 20 emang Hindia banget lu. Bukan gak berat. Iya. Secara karena kan ini apa ya? Challenge buat kita juga kan. Kami dari yang sebelumnya EP ini ngerjainnya ada 2 tahun dan cuma dapat 5 lagu. Iya. Coba kita bareng-bareng upgrade gitu kan. Karena kan enggak semuanya di EP itu bantu untuk nulis lirik ya. Itu kan ada yang lempar materi dan challenge-nya itu untuk di album ini minimal satu player itu nyumbang 1. Oh. 2. Nyumbang 2. Minimal satu player itu nyumbang 2. Jadi ya kita semua ini berarti 10 berkembangnya bareng-bareng dan upgrade-nya bareng-bareng. Oke. Jadi bisa kreatif semua lah. Oke. Dan alhamdulillah udah baru sebulan mulai workshopnya nih. Jadi Udah 11 ya. 11. 11 yang ke record demonya baru 11. Target panggung yang mau dikejar 2024 ada? Target Pesta manggung. Pora tahun depan. Amin. Oh. Pesta Pora Synchronize. Synchronize semuanya. Ucup denger cup nih cup. Target. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari kalian harapannya buat Straight Club deh yang pengen banget sendiri-sendiri ya, tapi ya Coba personal ya. dari yang paling tua. Tua nikah. Iya. Paling tua. Kasih yang paling tua. Masa gitu. Apa ya harapannya gue pengen tetap kita selalu seru sih. Yes. Itu sih kayak Dikecup dong keningnya satu-satu. gue bukannya gue nggak pengen terkenal ya, tapi gue pengen tetap kita seru sih. Mau terkenal mau nggak, Oh, tetap fun, tetap ngebandnya tetap seru gitu. Itu sih. Oke. Hah. Yang lain? Ayo, langsung. Lu yang kedua tua. Yang bungsu. Oh, bener-bener Paling ya. muda. Bener-bener ya harus. Oke. Kalau gua sih yang tadi ya tetap konsisten gitu kan. Mau kayak gimana pun segala macamnya gitu kan. Ya konsisten lah gitu kan. Karena mertahanin konsisten dari 2019 sampai sekarang tuh udah cukup susah gitu kan. Dan namanya konsisten kan nggak akan bisa berhenti gitu kan. Iya. Harus terus gitu kan. Bahkan lu sampai lu tua juga nanti harus konsisten gitu kan. Itu sih, cuman itu aja pesan paling buat kita gitu kan. Konsisten aja. Oke. Lainnya? Kalau gua ini harapan ya sebenarnya. Harapan semoga apa yang kita doakan di tahun-tahun kemarin selama kita berproses ini di tahun depan kita bisa mencapai itu semua. Walaupun step by step gak apa-apa, yang penting seenggaknya ke-achieve lah gitu. Oke. Dan itu pasti bakal kita usahain dan berharap untuk teman-temannya jangan sampai kendor lah, jangan patah semangat gitu. Ayo, karena kalau gua dong yang semangat gak bakal bisa juga gitu. Jadi gua butuh support dari teman-teman yang lain juga. Oke. Gitu sih. Oke. Halo, Zidan. Kalau dari gua ya itu tadi sih, apa mau gimana pun keadaannya kita nanti entah di atas atau kita di bawah atau kita lagi kena masalah apa, lagi tergoda apa, gimana, semoga kita selalu tetap pada musiknya gitu. Oke. Karena kita kumpul di sini kita bisa kenal dan sedekat dan akrab ini ya karena musik. Betul. Dan karena band ini gitu dan listrik itu semoga nggak pernah padam dan selalu ada untuk menyalurkan. Dan untuk tadinya pengen kayak Dewa, cuman Dewa akhir-akhir ini Ahmad Dhaninya berantem sama Once Upon a Time gitu ya. Jadi kayak siapa ya? Itu nanti Kayak slang ya. kalau lo udah kaya biasa. Seven. Hijrah semua lo masuk Islam ya. Hijrah semua. Enwa, jangan Bukan hijrah no. Semoga kita bisa kayak The Massive yang ya mungkin salah satu band legend yang last forever lah ya. Kalian juga. Dari zaman dulu festivalan sampai sekarang gitu. Masih itu. Semoga kita bisa menjadi seperti mereka salah satunya. Tapi entah apapun itu dalam keadaan kita yang di atas atau di bawah, semoga kita tetap seperti ini gitu. keren gitu ya. Ini Rere kenapa nggak datang ya? Dia ada panggung sama side project sama pertigaan. Oke. Dia kalau dia di sini dia bakalan ngomong apa? Diem aja. Gua tiruin ya Rere.
Ya gini. Dia gimana? Gaya dia gimana gaya dia? Ikut sih gua. Ya gue sih doanya sama sih kayak teman-teman. Gue ngikut aja sih. Siap, Semoga siap. tetap yang terbaik buat Straight Club. Iya ampun. Rehan satunya juga. Rehan dua-duanya enggak ada yang Ya datang. oke, Rehan nggak datang ya, terus juga Rehan Fatir sama Rehan Nugraha ya. Kalau yang Rehan Nugraha enggak bisa impersonate-nya. Iya, Cerewet soalnya. Susah terlalu berubah-ubah dia. Oke, berarti thank you banget buat Thank you. Abed ya, terus juga buat Zidan, ada Dika, terus sama Dinan ya. Makasih banyak yang udah datang di RRI Bandar Lampung. Nanti sekali ya main ya. Ya boleh. Pastikan ya. Oke. Dan sukses terus buat Straight Club. Streamnya makin banyak. Amin. Gue bisa ngeliat kalian di panggung-panggung makin mateng. Amin. Terus ya itu tadi spek audio yang kalian hasilkan mendekati Noah ya. Amin banget. Dan sukses buat EP fantasinya ya. Oke, dan itu tadi teman Pro 2. Nanti kita bakalan juga dengerin mereka ngejam ya, akustikan salah satu lagu di EP yang terbaru. Dan jangan lupa untuk dengerin Straight Club, untuk follow juga. Ada medsos kalian apa? @straightclub_ di Instagram dan TikTok pun sama ya. @straightclub__ di TikTok. Oke, ya langsung aja cari, langsung di follow dan dengerin terus lagu-lagu mereka, support terus musisi Lampung. Oke, gue Indra Julianto signing out. Kita ketemu lagi di lain waktu, tiada hari tanpa karya.